do you hate the investment? Yes, I think ya pada saat itu ya bisa habis I think approximately dua ruko deh. Aku merasa kayak orang yang punya bisnis itu keren. Iya. Tapi turns out when I'm being this part of orang yang punya bisnis, aku merasa kayak kayaknya jadi investor yang Investor paling keren ya. Oke semua teman-teman, apa kabar? Jadi tahun ini, tahun 2021, tahun yang sangat menggembirakan karena kenapa? Ternyata setelah 1 tahun banyak semua orang yang sudah bertapa di rumah karena corona ini dan banyak sekali insight-insight yang didapatkan di dalam hidup Anda. Hari ini saya Lisa Chang mengajak Anda untuk bersama-sama dengan seorang narasumber yang luar biasa dalam The Lisa Chang Show, di mana narasumber ini beliau adalah orang yang saya admire banget, makanya saya mengundang beliau itu di sesi episode pertama. Alasan kenapa saya sangat admire beliau karena topik yang beliau bawakan ini bisa menyangkut hajat hidup orang banyak, yang at the end orang yang akan memilih untuk say goodbye dengan kehidupan ini karena tidak bisa menerima kenyataan hidup. Tapi ada beberapa orang yang malahan harus show off sekali karena dia mendapatkan sesuatu dari dari ini loh yang Anda akan dengarkan ya. Oke, beliau ini saat ini adalah sebagai CFO di Nodigon Company dan sudah berkali-kali saya tahu beliau juga diundang di TV show, dan hari ini cuman diundang di show Lisa yang sederhana ini, tapi beliau sudah berkenan. Dan pastinya satu hal yang saya suka dari beliau adalah beliau senantiasa berbagi. Beliau itu suka berbagi dan suka belajar karena kita satu misi untuk memberitahukan sesuatu kepada Anda. Anda harus pastikan bersama dengan saya, Pak Frankie. Gimana Pak? Apa kabar? Good. Good ya, It's happy. been a very big honor untuk bisa diundang sama Miss Lisa ke The Lisa Chang Show. The Lisa Chang Show. Pak Frank udah harus ready, segalanya harus open ya di show kali Of ini ya. course. Yang mungkin agak pernah Anda dengarkan di show-show lainnya. I'm an open book. Ya, topik kali ini yang kita bawakan ya teman-teman tuh adalah titik aku jatuh cinta dengan investasi. Oke. Oh, berat banget. Berat sekali ya. Judulnya. Pak Frank, sebelum kita bilang kapan Bapak jatuh cinta dengan investasi, yang jelas bukan jatuh cinta kepada istri yang di sini kita bahas ya. Itu setiap hari. Cie, ada Ci Jenny, bus. Oke, saya di sini mungkin pengen nanya, sebenarnya investasi itu so many definitions. Mungkin dari Pak Frank sendiri, biar teman-teman dapat dulu. Sebenarnya what is actually investment according to you, Pak? Investment menurut saya ya is how to make money work hard for us. Oh, very nice. So you sit down, money come in. Yes. You sleep, money come in. Yes. Okay. So Jadi, become a very smart investor. Yes. Jadi kalau kalau kita ngomong investasi itu ya uang yang bekerja untuk kita. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Bapak sudah merasakannya saat ini? Yes. Mau berbagi tips Pak sama kita hari ini. Sepertinya sebelum bagi tips kita wajibnya berbagi edukasi ya Pak ya. Ya, betul. Ya. I believe in education. Ya, me Ya. too. That's why Bapak sangat support SML1 ya. Sangat. Aduh, SML1 itu another training center, keluar iklan. Oke. Nah, aku pengen nanya, sebenarnya sejak kapan Bapak ini mulai jatuh cinta dengan dunia investasi? Since when? Sejak kapan ya? Mungkin kalau saya boleh cerita, dulu waktu SMA ya. I'm not a good student. Oke. Ya, karena waktu guru menjelaskan, saya pun menjelaskan barang di belakang. Sekolah di mana ini, Pak? Gak usah dibilang ya, Pak. Bapak gurunya langsung nanya. Oh iya, maaf ya para guru ya. Oke. Ya, but I'm not a good student, but I think I'm a good learner gitu. Ya, maksudnya I don't know if I'm a good learner, but I love to learn. Oke. Right? Jadi meskipun saya saya bukan orang yang suka baca textbook. Oke. But I love to read a lot. Jadi apalagi kalau buku-buku sejarah, buku-buku like non-fiction, Book. so we can learn from other people's experience. Oke. Bapak berarti suka baca buku biografi juga? Yes, of course. Sama. Oke. Ya, salah satu buku biografi yang tersuka apa, Pak?
of course Warren Buffett lah ya. Cie. Aku suka gangguin Pak Frank loh, Warren Buffett akongnya. Karena Iya, dia iya. suka cerita itu kan. Iya, Yes. betul. Oke, nah Pak Kali memang beda ya Pak ya. Iya. Suka A, makanya yang disuka buku biografinya yang A. Kalau Lisa memang beda. Iya, menurut aku kan kalau kita membaca kan kita bisa belajar from other people's experience. Yes, exactly. And yeah, Yeah. people said that Benar. kalau kamu belajar dari pengalaman sendiri itu bagus. Oke. Belajar dari pengalaman orang lain lebih bagus. Ya. Karena lebih murah. Iya, selain itu kamu nggak akan jatuh ke lubang yang sama karena at least people orang sudah merasakan dulu, jadi kita udah bisa mempelajari dari pengalaman orang ya Pak Benar. ya. Nah jadi berarti mulainya jatuh cinta dan investasi dari SMA. Enggak. Justru waktu SMA itu saya enggak, I'm not a good student. Jadi aku dulu suka main bola, suka main gitar. Oke. And then actually if you ask me, I will say that suka gambar-gambar ya tak jelas begitulah ya. Oke. If you ask me that ketika SMA, I will not say that in the future I will be an investor. I don't think that it crossed my mind at that time. Oke. Jadi pada saat itu apa yang di benak Bapak pengen jadi apa? I want to be a singer. Nanti kita suruh Bapak sing ya. No, Oke. I'm not a good one. Oke. Cuman rasa percaya diri saya begini, skill saya begini. So it's kind of miscalibrated, you know. Tapi Oke. but nevertheless, I'm a confident person. So Okay. which is why saya confident itu hampir-hampir ke tidak tahu malu itu deket-deket gitu ya. Nah, that's me. Oke. Nah, aku dulu suka main bola, but ya not good at it also. Cuman aku merasa aku bisa ke dunia investasi karena because I love to sing. Jadi aku ada ikut lomba karaoke. Oke. Nah, aku ada ikut lomba karaoke dan waktu itu aku juara. I think I'm the runner up Itu waktu SMA. waktu kuliah. Oh kuliah. Nah. Oke. Nah, pada saat itu what happened ya? Itu tiba-tiba ada teman saya yang his sister turns out to be a stockbroker in this company gitu. Yeah. And then ditanya, ada yang mau cari kerja nggak? And then because I don't think being a singer is like a very viable option for me gitu ya. Oke. Karena kan kalau kita di Medan kan we want to be a businessman gitu Businessman, at least punya entrepreneur. bisnis atau kalau kerja di gedung yang bagus gitu ya Pak ya. Jadi I thought like ya udahlah, so be it lah kita. I mean like sebelum kalau kita nggak do bisnis juga kita kan harus kerja dulu sama orang gitu. Bener. So that we can learn, we can obtain that knowledge, that skills, right? Jadi aku lamar lah. Jadi ya sampai 10 tahun lah aku di perusahaan itu. Oh, Bapak ini tipe cowok sangat setia ya. Oh, yeah, of course. 10 years ya. Oke, you're so lucky, Ci Jenny. Oke, next. Ci Jenny, dengar ya. Oke, terus. Nah, and then pada saat itu during the ini ya waktu aku baru mulai start kerja ya, of course aku harus belajar kan. Itu 10 tahun itu berarti di perusahaan investment gitu, sekuritas ya? Ya. Oke. Jadi ya aku harus belajar. Jadi ya aku pergilah ke Gramedia, belilah bukunya. Oke. Disuruh ya, jadi beli buku and then Udah jatuh cinta. Ya, and then menurut aku ya, aku pernah bilang gini, I mean like this is also what I learned from my now business partner lah gitu ya, my mentor juga, yang dia bilang sekarang aku baru menyadari dulu apakah aku mencintai kerjaan saya, mungkin enggak. Oke. Right. Tapi karena ketika aku kerja, menurut aku mungkin itu pentingnya totalitas ya. Yes, Yeah. benar. When you do something, Because kalau ketika kita totalitas, kita baru tahu ternyata kita punya that skill. Iya, Can iya, go iya. beyond the limit, right? ya, dan kalau kita punya totalitas, kita jadi punya keinginan untuk belajar. Ya, oke, Right. oke. And then kalau kita belajar, kan aku kan belajar dari, tentunya aku baca biografi orang sukses dong. Ya. Ya kan, salah satunya ya siapa, Warren Buffett lah, obviously. Nah, ketika saya belajar tentang Warren Buffett, saya belajar tentang a lot of George Soros, saya belajar tentang a lot of that investment heroes, right?
of course saya menjadi tertarik. Oke. Ya, makanya kalau misalnya ada satu skill yang saya pengen anak saya Belajar. untuk ada itu ya, saya pengen dia menjadi a lifelong learner. Dan what is the medium? I think book is the best medium. Ya. Menurut saya, that's for me. Mungkin bagi orang lain bisa jadi tentang video, bisa jadi yang lain. Oh, iya, Tapi benar. for me it is books. Karena kenapa? Karena kalau kita belajar dari buku, we need to progress, we need to process. Yes. Kita butuh effort untuk baca buku ini sampai kita bisa ngerti. Kita butuh effort. Sedangkan kalau kita lihat video kan Lewat sebenarnya aja. Finish. ya kan lewat terus gitu kan. Jadi the effort to read is much bigger than the effort to watch video. Oke. Jadi menurut aku effortnya itu lebih besar di buku. Buku. Oke, jadi Pak Frankie, Mhm. jadi kapan nih mulai titik jatuh cinta sama investasi? Jadi waktu aku kerja kan aku ke Gramedia beli buku and then baca. Jadi buku yang aku baca itu kan Warren Buffett, Yes. George Soros pada Yes. zaman itulah ya. Yeah. That was like I think 16 years ago. Oke. Jadi zaman-zamannya waktu itu masih belum zaman Ray Dalio, maksudnya maksudnya sudah zamannya tapi aku yang belum ini ya, aku yang belum into that. Jadi ya biasalah masih Warren Buffett. Tapi kan kalau kita lihat the superhero of investing, tentunya kalau kita baca kisah mereka, kita bakal merasa wow they are so cool gitu. Iya. Right? Jadi ketika ketika aku merasa oh mereka ternyata keren banget ya jadi investor gitu. Jadi aku menjadi semakin mendalami gitu. Jadi the more I learn, the more I more get, you get. interested Oke. to learn more. Right. Jadi berarti bisa dibilang ini awalnya nggak jatuh cinta, kebetulan. Kebetulan dijalani, alhasil jadi makin jatuh cinta. Yep. Bahkan sampai hari ini makin lagi jatuh cinta. Betul. Wah, ini seperti tips dalam kehidupan ya teman-teman ya. Kalau kita jatuh cinta sama seseorang itu terus tiap hari jatuh cinta ini baru the real love. Yes. And love is a verb. Oh, love is a verb. Oke, well. So, mungkin kalau ditanya kapan titik jatuh cintanya juga udah nggak tahu lagi nih. Tapi yang jelas pertama kali ketika bertemu di dunia investasi di sekitar waktu masa kuliah itu ya Pak ya. Mungkin di saat itu karena kebetulan dijalani hasil bisa jatuh cinta. Betul. Oke, good point. So, kapan? Ya mungkin 16-17 tahun yang lalu. Well, Pak Frankie, kalau kita ngomong investasi, pasti dong dengan perjalanan yang begitu panjang. Pernah nggak punya kayak kesalahan terbesar di dalam dunia investasi yang pernah kamu alami? Oh pernah dong. Ya. Banyak pula. Banyak ya. Mungkin satu yang mengena dan karena kita tahu kan Pak, anak muda sekarang lagi kan, some of them they think like, oke, jadi dunia investasi itu ya udah cuman beli jual kayak modal trading yang tanpa ada basic. Bukan nggak semuanya ya, tapi ya some of them, right? Yeah. Nah, mungkin Bapak punya pengalaman yang kayak ya some people bahkan mereka memilih untuk bunuh diri ketika atau bahkan sekarang yang lagi heboh orang pakai pinjam uang untuk invest, Pak? Dengar kan? Iya benar. Gitu. Nah, kalau Pak Frankie sendiri kesalahan terbesar mungkin pernah satu Pak? Kesalahan terbesar. Yang menurut Bapak kayak I feel regret on that moment why I do this. Iya, because mungkin satu hal ya, ketika kita belajar confidence level kita selalu makin tinggi. Oke. Maksudnya when we don't know something and then we know, right? Confidence level kita naiknya tinggi banget. Yeah. And then we get slapped by the market. Bam! Yeah, real hard. Do you ever feel that? Zoom, yes, of course. Waktu ketika udah naik tinggi-tinggi zoom gimana Pak? Iya benar. Kayak Dan main zoom. game gitu ya langsung. Iya. And then jadi dulu kan I'm quite a frugal person. Jadi aku orang yang sebenarnya pelit. You can see which is why baju aku satu aja. Bajunya satu warna maksudnya ya. Oke. Nah, I'm quite frugal. Jadi aku lumayan pelit. Aku nggak ini ya. Jadi kalau aku ada duit, I tend to save or invest. Yes. Right? Jadi kita invest. Kemudian I came up with this ketika ada orang yang ada orang lain ya. Meskipun orang itu adalah orang yang boleh dibilang orang penting, punya jabatan yang sangat tinggi, CEO di one of the investment bank juga gitu.
he recommend me this company gitu. Dia bilang Okay. this company is very good and everything gitu. Oke. And then I write to the corporate secretary, Oke. and then dikasihlah email, ternyata ada company research Yeah. report, research papernya. Yeah. Aku bacain. Maksudnya, and then semakin aku baca semakin aku confident. Oke. Right. Nah, dan semakin confident ya kita belinya banyak sekali. Greedy-nya udah mulai ya Pak ya? Yes. Itu udah earn I belum? was overconfident, huh? Itu udah earn belum pada masa itu semakin greedy itu biasanya orang greedy kan karena dia udah pernah earn. Yeah, of course. Itu Jadi sudah earn ya berarti aku udah ya? earn, aku udah earn, and then aku udah merasa pinter. Kalau sekarang aku merasa bodoh, tapi dulu merasa pinter. Nah, udah merasa pinter, udah earn, ya kan confidence-nya kan makin lama makin naik. And then I thought that I'm invincible. I thought that aku itu orang yang kayak nggak bisa salah gitu. Karena sebenarnya gimana ya? Sebenarnya bukan aku yang nggak bisa salah. Karena waktu itu market lagi bullish. Oke. Market bullish nggak perlu pinter juga dapat duit sebenarnya. Yes. But back then I thought that I'm good. I thought that aku yang pintar. Jadi naik. Aku very confident. Aku put all my money in one company. All. Jadi yang udah pelit pakai baju minimalis sekali. Yes. Terus karena bergaya sudah baca buku, udah keren, pinter, aku berani invest. Benar. Kira-kira berapa Pak? 2 digit, 3 digit? I think ya pada saat itu ya bisa habis. I think approximately 2 ruko deh. Oh, oke. Ya, kayaknya ya. Oke. Ya. 2 ruko pada zaman itu ya Pada Pak ya? zaman itu ya. Udah Jadi- lumayan jadi modal menikah harusnya kala itu ya bener. Pak ya? And then it's gone. Oke. Iya. And then Jangan-jangan habis itu langsung diputusin? oh enggak lah. Enggak. Sorry. Saya enggak diputusin. Karena belum punya pacar. Oh, oke. Untung saja. Siap. Untungnya begitu. Terus? Nah, and it really ini ya. Kalau misalnya di antara semua kesalahan, this one hurt me the deepest gitu. Sampai sekarang teringat 2 ruko itu ya Pak? Ya, maksudnya ya kalau sekarang udah I get over it lah. Cuman the lesson sticks. Until now. Yeah. Is it 10 years ago? Atau kapan? I think Exactly kira-kiranya. almost 10 years ago. Almost 10 years ago. I think 8 or 9 years ago. Jadi itu kayak kejadian Bapak semakin belajar, udah banyak tahu dunia saham, dan toh Ya. berarti kayak udah 5-6 tahun lah berarti itu di dunia saham ya. Di dunia investment, udah banyak baca buku, terus direkomen orang, dan kayaknya I think this is the best one. Kalau bisa dapat banyak, kenapa harus dapat dikit ya? Betul. Oke, ditaruh semua, langsung And then it's bye-bye, gone. Apa yang kamu lakukan pada kala itu Pak, waktu gone? What is your feeling? I was really stressful ya pada saat itu ya. Okay. Maksudnya- Do you ever think suicide? Enggak kind lah, of thing? kalau Enggak. sampai itu enggak lah. Aku kayak mencoba-coba nanya. It's Yeah. good. Berarti Bapak masih. So on that moment ketika kamu stress, do you hate the investment? Yes. Oh, so you stop to invest on that moment. Ya pada saat itu I stopped doing that. Maksudnya aku merasa I have to get rid and No more. clear the head gitu ya. Yes. Jadi di sini kan cerita-cerita curhat gitu ya. Ya. Curhat aja Pak, nggak apa-apa. Aku dengerin kok. Ya, jadi sedih. Tapi 2 ruko 10 tahun lalu karena sedihnya mungkin kerja keras 5-6 tahun. iya, ya, Pak, maksudnya mau dibilang banyak kecil relatif ya. Iya. Tapi bagi saya banyak sekali. Iya, pada iya, saat itu. bener ya dong. Iya. Ini Iya. ibaratnya kalau ditipu mungkin oke. Ini masalah kesalahan sendiri. Iya, pada saat itu I think I'm like 23, 24 I think. Oke, so untuk Anda usia 23, 24 yang greedy dengarkan Iya, ini ya. Iya, benar. Oke. Jadi makanya saat ini maksudnya kalau ada kita maksudnya which is wise saat ini I'm hopefully wise enough ya untuk tidak beli companies yang memang with no fundamentals atau Yes. with no prospect gitu ya. Maksudnya kita ada parameter sendiri untuk this company is good companies, this company is good, this company is not so good, and then kita baru invest based on that and we diversified our risk. Yes. Jadi kita udah nggak bet on like this crazy risk gitu Yeah. nggak lagi. Jadi ya the lesson stick. The lesson stick. One Yeah. statement that you learn from the story dengan 2 ruko itu. Mungkin gini ya, nggak boleh overconfident. Oke. Jadi dulu aku selalu merasa, to be honest, I'm better. Oke. I'm better than others.
Apalagi di usia segitu udah Iya. jadi BM ya Pak. Ya, ya. Bayangkan di usia 23 tahun, 24 tahun udah dipercayakan pegang satu cabang Mm-mm. di salah satu perusahaan sekuritas ternama di Indonesia, dan mungkin Bapak akan merasa, hello, aku udah tahu semuanya, you buy this gitu. Ya. Oke, jadi Yeah, ketika the ego is that high. Yes. But turns out the skill is this low. ya. So pada kejadian itu udah gone ini Pak. Bapak udah mulai hate dengan investment. Kapan lagi Bapak mulai jatuh cinta kembali? Nah, pada saat itu, ini kayak pacaran. ya. Terus kemudian kayak aku tahu kamu begini, Ya, tapi ya. ternyata because of me kamu begitu. Ya, Baru Bapak ya. sadar kan. Benar, So, kapan Bapak and then bisa, because I was so fed up with this investment world gitu ya. Yes. Aku jadi merasa ya udahlah, jangan inilah, maksudnya I have to like clear my head out, Yes. and then udah vakum sekian kan, vakum beberapa bulan gitu, and then a friend of mine ajakin aku untuk buka kafe, Oh. buka coffee shop gitu, Heeh. and then ketika buka coffee shop pada saat itu zaman-zaman dimana semua orang suka buka coffee shop, kayak tiap minggu di Medan ada buka satu coffee shop deh. Oke. One of that is ours. And then tapi one thing that I feel ya, waktu aku baru mulai berkecimpung di dunia investment, aku ke Gramedia, aku beli bukunya, aku baca semua bukunya. I really get very very interested. Oke. Sedangkan ketika kita buka coffee shop ini modalnya, maksudnya kan kita beli mesin kopi itu Yes. mahal banget ya. And then banyak orang yang merasa kalau kita bisa buat latte art itu kan keren banget. Nah, turns out I have zero interest in doing Doing that latte art. gitu ya. Ya. And then aku diajak teman, yuk coba buat inilah. And then kan coffee shopnya, aku merasa wah keren juga sih dia, tapi begitu dia suruh aku yang tes, I have zero interest to do that gitu. Jadi aku benar-benar nggak ada interest gitu. Jadi and then dari sisa-sisa modal saya itulah ya, kan setengahnya masuk ke coffee shop. Yes. Dan ada spare ya sedikit. Aku investasi. Mulai berjuang kembali. Mulai investasi gitu. Maksudnya ya udah, maksudnya belajar lagi deh. And when I do this investing, aku tiap malam baca buku lagi. Aku tiap malam baca Enggak report diminta lagi. pun automatically Iya, kayak benar. penasaran gitu ya Pak ya? Bener. Jadi aku tiap malam belajar lagi, aku tiap malam baca report lagi, aku tiap malam baca buku lagi gitu. And I totally neglected this. Oke. Nah, no wonder lah ya, maksudnya and then bisnis ini turns out to be a failure. A fail and close also. Ya, and close. Oke. Tapi Bapak nggak regret banget karena ya you choose to be that, right? Yeah, I mean like to be honest ya, at this point I don't regret opening that cafe karena itu yang membuat saya mengetahui kalau saya benar-benar turns out saya benar-benar menyukai apa yang saya lakukan. Yes. Maksudnya aku baca buku lagi, aku like keep on learning lagi kan, and I invest. Yang bedanya adalah 1 tahun kemudian my investment grow Very high. Kebetulan sih sebenarnya. Maksudnya kebetulan yang bagus. Aku ada beli satu company, mereka ada mau diakuisisi. Oke. Kemudian this investment grow 7 times. Ya, jadi ya this investment grow 7 times and then this close and this fail gitu. So coffee shopnya udah dulu deh. Aku jadi balik lagi ke investment ya. Oke. Dan pada saat itu aku baru at that point aku baru made up my mind, if I want to do this in life, aku harus benar-benar fokus. Aku harus benar-benar. Itu di usia kapan Pak? Di usia kapan? I think 25. Berarti Bapak cukup 23 sempat drop, try to say goodbye with investment, buka coffee shop. After that kau buka coffee shop, orang cerita ABC kok saya biasa-biasa aja ya. Aku bener-bener nggak tertarik. Kayak nggak tertarik, tapi sebenarnya itu kayak ibaratnya nggak apa-apa lah, coba dulu lah. Bener. Mungkin aja jodohku udah nggak di investment. Iya, seriously. I thought that maybe it's time to like do the real business gitu. Maksudnya di kayak nampak gitu loh. Keren ya lo punya coffee shop. Gue punya meja loh gitu loh. Ya karena terkadang kalau jadi investor sama businessman differentnya begitu. Investor nggak nampak. Lu ngapain sih tiap hari di depan laptop? Bener. Kan? Jadi ketika gue jadi investor,
aku merasa kayak orang yang punya bisnis itu keren. Iya. Tapi turns out when I'm being this part of orang yang punya bisnis, aku merasa kayak kok kayaknya jadi investor Investor yang paling keren ya. paling iya Ini tau paling nggak teman-teman? Ini seperti satu peribahasa. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Itulah manusia. hijau ya. Dia kalau lihat ke depan kan, kau lihat dulu lah si tetangga. Itu begitu Iya, ya Pak ya? Betul. Oke, jadi bayangkan dalam kurun waktu 2 tahun kembali Bapak udah bisa kayak naik kembali lagi kepada masa menjadi berarti titik jatuh cintanya bener-bener sekali jatuh cinta Yes, itu at that time. kayak itulah yang udah diputusin alhasil tahu ya di usia 25 tahun Yeah, ya. and that is when I really want to chase this And focus and focus. Jadi until now. ya, sebenarnya kesalahan saya banyak sekali. Maksudnya Yes. orang bilang apapun kesalahan yang pernah dibuat oleh orang, dengar kata orang beli, saya pernah lakukan. Mau whatever mistakes. Bapak pernah juga kah seperti yang sekarang lagi heboh pinjam uang untuk invest? Yes. Oh my god, no Yeah. wonder. Yeah. No wonder tau gak teman-teman, Pak Frank ini dia sampai bilang ke aku, Lis, kalau nanti di podcast ini aku pengen bener-bener educate. Ternyata Pak Frank juga dia nggak mau kalian seperti beliau. Betul. Gitu. Kalau misal kamu Pak Frank bener-bener merasa titik puncak suksesnya mungkin di usia 30 ya Pak, 30 plus lah ya. Titik puncak. Iya, maksudnya Bapak kayak Hopefully sekarang juga bukan puncaknya ya. Iya, karena ini kenapa kali bisa lebih-lebih, maksudnya kayak Bukan. merasa Maksudnya saya belum apa-apa, belum siapa-siapa. Ya, tapi oke lah ya Pak. Bapak Bapak makan uang tetap cuan kan itu Bapak pengennya. Dan you get it already. Then it's good. Dan itu nggak mudah loh mencapai titik itu. Karena nggak semua orang punya that skill. Saya terbuka aja. Saya disuruh Pak Frank baca buku atau belajar yang tentang ini. Entah apalah itu PO-nya segala. Aku udah gini-gini. Kayaknya ini nggak aku banget deh. Kalau aku mau invest, aku cuman pakai gayanya aku Pak. Bener nggak sih boleh kayak dengan cara, oke, Miss Lisa, kalau kamu lihat perusahaan ini bisa untuk 10 years ahead, 20 years ahead, kamu Ya. rasa oke, ya udah lu beli aja sahamnya. Yes. Ya udah saya pakai Ya. begitu sampai segitunya. Karena fundamentalnya ya kayak saya merasa oke, perusahaan ini terus keep growing. Benar. Secara mata kita nampak, mungkin secara yang di paper kita nggak nampak. Benar. Ya udahlah, aku fokusnya di perusahaan begitu. Betul. Ya puji syukur hijau-hijau lah ya. Bagus. Walaupun sebenarnya masih ada yang merah kok. Tapi nggak apa-apa. Dengan begitu kita belajar. Iya, Oke. iya. Berarti usia sekitar 25 itu itu mulai titik jatuh cintanya, kesalahan terbesar 2 ruko goodbye walaupun masih banyak. Pernah utang, ikutin iya. orang. Pengen cepat kaya, ya itu juga nggak boleh. Ya. Kaya itu relatif nggak menurut Bapak sih? Relatif sekali. banget kan. Jadi kalau menurut aku sebenarnya in the end what I chase itu adalah life quality. Jadi ya seriously. That's Jadi why you aku want to choose to become investor. ya maksudnya bagi aku ya yang penting itu adalah paling penting adalah relation. Oke. Ya, which is why Why Pak? Ini kita kok jadi cerita cinta nanti. Iya. Sebenarnya cinta itu bukan antara Pasangan bener-bener atau apa ya. with love universal. Love is universal. Yes, Right. Yeah, love is right. universal. Maksudnya menurut saya kayak just now I do a session with Cleo. your students, right? Yes. Your Cleo. She's very smart, very bright. Aku merasa sebenarnya I'm happy doing that gitu karena aku merasa gimana ya kalau if doing that I can like teach her one or two things and we can have a good time. Ya. Nah, and then I'm doing this session with Miss Lisa. Maksudnya aku bisa share with teman-teman Teman-teman di juga. sini juga. Maksudnya menurut saya yang paling penting adalah kalau kita punya hubungan yang baik dengan banyak orang, itu nggak ada ruginya buat kita loh. Ya, gitu. I mean, bangun apa ya? Bangun hubungan baik dimanapun karena kita nggak tahu kapan kita di titik atas, kita di titik bawah, kapan Benar. kita bisa bertemu orang-orang yang because I always believe this too, Pak. Ya. Ya, karena ini sangat penting sekali sih. Oke, nanti kita ini ceritanya berarti Pak Frank hanya mengingatkan lagi kepada teman-teman bahwasannya nggak pelit-pelit. Nggak pelit ilmu, nggak pelit semuanya. Karena Pak Frank juga aku kenal nggak pelit ilmunya. Ya kalau share story itu totalitas. Oke, sangat totalitas. Udah follow Instagramnya di Frankie WP. Oke. Well, Pak Frank, kalau itu tadi kita katakan adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu rasakan. Kebahagiaan terbesar selama dunia investasi. Selama dunia investasi, kebahagiaan terbesar. Iya, yang kayak Pak Frank merasa, I think ya so far until usia sekarang kayaknya satu titik yang kamu merasa inilah kebahagiaan terbesarnya. Actually ini ya, maksudnya maybe
my business partner, my ini ya, My ini apa Pak? my mentor, My mentor. my very very good friend, Oke. Mr. Melvin. Oke Pak Melvin, Nah, kamu halo. di-mention orang kedua yang sudah di-mention di dalam podcast ini. Oke. Iya. Jadi Aku juga sangat admire beliau loh. Amazing banget memang. I really I think I'm his big fan. Oke. Karena aku merasa begini, bahagia itu kalau misalnya kita bisa membuat orang lain untuk berbahagia. Ya, maksudnya ya that is the value, dan itu hal yang sebenarnya diajarkan sama Pak Melvin. Oh, Ya. Jadi dia bilang kalau kamu bisa buat orang bahagia, itu bisa ketagihan katanya. ya. I found that to be true. Yes. Oke, mungkin teman-teman nggak kenal siapa Pak Melvin. Yeah. Beliau ini adalah CEO dari Nodigon Company Yeah. yang dimana sekarang partner bisnisnya Pak Frank juga ya. Yes. Pak Frank saat ini di CFO Nodigon Company. Dan aku juga sangat setuju. Property developer. Yes, ya. property developer. Beliau itu saya kenal dari usia 20 plus juga ya Pak. Sekarang kayaknya 30 plus deh. Karena beliau itu my client long time ago yang sangat muda pada kala itu saya merasa ini klien keren banget. Iya loh Pak, dia juga pakai baju putih. Which is why dulu kalau sebelum kenal sama Pak Melvin, kalau Miss Lisa kenal saya selalu baju hitam. Ya, so kami ini adalah orang-orang yang diputihkan. Oh my god. Iya. Iya. Kalau kalian tahu di Nodigon Company, saya sampai tanya Pak Melvin kenapa tim kamu semua cowok gitu kan. Rupanya ada memang satu cewek kan. Tapi Iya. which is like semua cowok dan semua bajunya putih. Iya. Oke. Dan setiap saya bicara sama Pak Frankie, nama Pak Melvin selalu tersebut. I know that how thing you so admire him, right? Yeah, because maksudnya gimana ya? If one thing that can make me like very very happy, I think bisa contribute Bahagian to people. Yeah, and that is the thing that I really learn from him gitu. Dia adalah orang yang ketika kita ngomong doing business, dia adalah orang yang mikirin lawannya dulu. Ya, maksudnya kayak Sun Tzu-nya keluar ya. Maksudnya dia selalu bilang you bisa profitable atau gimana ya, kalau misalnya lu bisa baru kita jalan. Selalu begitu. Maksudnya he always thinks others first. Yes. Jadi enggak maksudnya manusia kayak gitu langka ya. Ya. Biasanya orang kan kalau pemikirannya sih Why you have to think about you? You aja belum tentu think about me. Gua dulu dong gitu ya. Iya, Kan? Orang selalu merasa gua dulu gitu. Tapi with him I found that very different gitu. Jadi Pak, kalau gitu bisa dibilang kebahagiaan terbesar Pak Frankie adalah I have a team gitu. I have like a people that support me gitu. And I do what I love to do. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya, "Duh, pensiun mau ngapain?" Like I think like just this gitu. Just this ya. Just this. Jadi wake up, read books, sleep, eat, have fun, laugh, doing the podcast, doing the story. Oke. Jadi kalau kita di kantor juga tiap hari ketawa-ketawa aja sih. Oke. Tapi money masuk ya Pak ya? We never been so very very serious gitu, jarang banget. Iya, no wonder ya. Makanya kalau kalian ke sana itu ke Nodigon Company itu akan melihat semua mereka senantiasa berbahagia. Well, dan jadi gendut-gendut. So kesimpulan di sini adalah kita bisa bilang Pak Frankie kebahagiaan terbesar itu adalah ketika Pak Frankie mampu berkontribusi kepada orang lain. Yep. Okay. And then ini ya, maksudnya doing what I love and doing it with the people that I respect. Oke. Maksudnya sebenarnya bukan cuma Pak Melvin ya, maksudnya all the people ya. Maksudnya I have a team, right? I have like our circle gitu ya. Maksudnya yang aku merasa they are the best. Seorang Bapak Frankie yang mungkin saat ini kita udah kenal banget sebagai investor yang cukup berhasil di bidangnya. Beliau juga punya cerita, ternyata kesalahan terbesar beliau juga sangat banyak. Pernah bahkan pinjam uang untuk beli saham. Terus kemudian pada saat itu juga beliau pernah sampai kehilangan 2 ruko. Artinya kalau nilainya pada kala itu adalah lebih kurang 2 ruko. So untuk teman-teman semuanya, kalau kita sudah bisa mempelajari kesalahan terbesar dan kebahagiaan terbesar yang pernah beliau dapatkan, tentunya Anda pengen mendapatkan tips dan triknya. Maka dengan itu ingat untuk tonton episode berikutnya. Sampai jumpa di episode kedua di The Lisa Chang Show bersama Frank WP. Saham itu sebenarnya bukan easy money. Saham itu in the end it's a very very laborious job. Aku baca buku sampai jam 1 jam 2 malam
orang nggak tahu loh. Ada orang yang Gini, aku kasih contoh. Morning bro, kira-kira hari ini yang paling cocok beli apa? Iya. Is it?